Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 262. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 262. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Mr. Simon saat ini sedang berjalan ke arah Andi yang saat ini sedang bersama anak buah Pak Sofyan dan dengan Ibu Yulia dan orang-orangnya Ibu Yulia yang tadi dipanggil oleh Ibu Yulia. Tampak Ibu Yulia tidak berani bertanya kepada Mr. Simon karena memang Ibu Yulia dan seluruh pimpinan di perusahaan ini sangat segan kepada Mr. Simon. Dan Mr. Simon kemudian terlihat mendekati Andi. "Selamat siang Pak. Maaf saya yang tidak tahu sopan santun dan tidak menegur Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf Pak," kata Mr. Simon kemudian. "Saya sama sekali tidak tahu jika Bapak akan hadir di perusahaan ini Pak. Mari Pak kita bicara dengan Pak Sofyan juga," kata Mr. Simon mengajak Andi dan dua orang anak buah Pak Sofyan untuk beranjak dari tempat tersebut. Andi dan beberapa orang itu kemudian berjalan ke arah ruang meeting yang ditunjuk oleh Mr. Simon. Dan tak berapa lama kemudian mereka pun memasuki ruangan itu dan ternyata Pak Sofyan sudah ada di dalamnya. Sementara itu Ibu Yulia terlihat heran dengan sikap Mr. Simon yang sedemikian hormat kepada pemuda yang sedari tadi tampaknya diam saja itu. Saat ini Ibu Yulia hanya berpikir siapakah pemuda itu sehingga membuat Mr. Simon terlihat menghormati pemuda itu. Apakah ia pemuda itu adalah salah satu direksi di perusahaan atau bagaimana? Batin Ibu Yulia kemudian. Namun menurut Ibu Yulia kecil kemungkinannya pemuda itu jika direksi sebuah perusahaan. Dalam usia yang semuda itu rasanya tidak mungkin semuda itu sudah bisa menduduli jabatan sebagai seorang direksi dalam sebuah perusahaan. Sementara itu Andi dan beberapa orang lainnya yang telah berada di dalam ruangan dengan Mr. Simon. Kali ini raut wajah khawatir terlihat dari Mr. Simon. Saat ini Mr. Simon begitu merasa terpojok karena memang laporan kinerja dari perusahaan yang dipimpinnya itu setahun belakangan kinerja menunjukkan grafik yang begitu tajam. "Mister, ini saya akan tanya beberapa hal kepada Mr. Simon dan kebetulan ada Bapak Andi juga saat ini. Semoga nanti Bapak Andi atau kami bisa memberikan masukan atas berbagai permasalahan yang ada di dalam perusahaan ini," kata Pak Sofyan kemudian. Dan mendengar perkataan dari Pak Sofyan itu saat ini Mr. Simon wajahnya tampak sedikit terkesiap. "Pak, bagaimana kalau rapatnya kita kumpulkan saja para direksi di perusahaan ini supaya permasalahan yang ada di perusahaan ini bisa kita telusuri bersama-sama," kata Mr. Simon kemudian. Dan mendengar perkataan dari Mr. Simon itu pun Andi yang tadinya diam kemudian berkata, "Mr. Simon, kalau menurut saya NA ini adalah pimpinan tertinggi di perusahaan ini. Sebenarnya Anda pasti sudah tahu kenapa perusahaan ini terus menurun keuntungannya dari waktu ke waktu, bahkan dalam 2 bulan ini perusahaan mengalami minus," kata Andi kemudian. "Jika Anda selaku pimpinan di perusahaan ini dan tidak mengetahui apa yang terjadi di perusahaan ini, lalu kerja Anda seperti apa di perusahaan ini? Fungsi pengawasan dan manajerial di perusahaan ini seperti apa?" kata Andi dengan raut wajah agak kesal ketika berbicara seperti itu. "Saya minta Anda dan para direksi di perusahaan ini lusa datang ke kantor dan bawa serta laporan progres masing-masing orang," kata Andi kemudian.
Rupanya Andi saat ini agak kesal dengan Mr. Simon yang seolah-olah tidak tahu banyak dengan perusahaan yang dipimpinnya itu. Kali ini Andi dan anak buahnya tidak begitu lama di perusahaan karena Andi sudah terlihat kesal dengan Mr. Simon. Andi hanya meminta Mr. Simon dan para direksi untuk ke kantor pusat Lusa menemui tim bagian audit dengan membawa berkas-berkas milik perusahaan. Sepeninggalan Andi dari perusahaan itu, Mr. Simon kemudian menyiapkan segala sesuatunya. Namun ada hal terlupakan oleh Mr. Simon. Dan ternyata orang-orang Pak Andre yang ada di dalam perusahaan itu pun ternyata mempunyai data-data yang dibutuhkan oleh Pak Andre. Dan data itulah yang akan dipakai untuk mengkomparasi dari data yang diserahkan Mr. Simon dan para direksi yang lain. Rupanya Mr. Simon dan para direksi di perusahaan ini kemudian melakukan meeting setelah Andi meninggalkan perusahaan ini. Dan telah menunjukkan pukul 2 siang ketika Andi sampai di ruangan kerjanya di lantai 5. Ternyata adanya meeting di perusahaan yang dipimpin oleh Mr. Simon itu pun tak luput dari pengetahuan Pak Andre karena orang-orang yang ditaruh di perusahaan itu telah melaporkan kepada Pak Andre tentang adanya rapat dadakan di perusahaan itu. Saat ini jam telah menunjukkan pukul 5 sore. Jam kerja hari ini telah selesai dan saat ini Andi tengah duduk di salah satu kursi yang berada di lobi perusahaan. Sore ini Andi mengenakan celana jeans dan baju warna putih kotak-kotak lengan pendek. Penampilan Andi kali ini tidak mencerminkan Andi mempunyai posisi yang istimewa di perusahaan ini. Saat itu ada beberapa staf perusahaan yang duduk bergerombol di tempat itu. Dan karena Andi tidak banyak yang mengenali maka saat itu tidak ada seorang pun yang menyapa atau sekedar say halo kepada Andi. Bahkan para staf yang duduk itu pun tidakkah ada satu orang pun yang memperhatikan Andi. Mereka masing-masing masih sibuk dengan pembicaraan mereka. Dan ketika jam telah menunjukkan pukul 5:05 Andi terlihat ke depan ruang lobi perusahaan. Saat itu karena Andi hanya memakai baju lengan pendek dan berpenampilan sederhana sehingga orang-orang yang ada di tempat itu pun tidak begitu memperhatikan Andi yang sejatinya adalah komisaris mereka. Saat itu mereka tengah asyik dengan berbagai obrolan mereka. Canda tawa ala anak muda keluar dari bibir mereka. Dan cuaca sore itu yang mendung tiba-tiba berubah menjadi hujan rintik-rintik. Andi kali ini tampak ragu untuk pulang karena Andi hari ini ternyata tidak membawa jas hujan di jok motornya. Wah, kalau aku nekat pasti basah kuyup deh aku, batin Andi kemudian. Dan setelah menunggu kurang lebih 10 menit Andi kemudian menghubungi salah seorang stafnya supaya memanggil sopir supaya menjemput dirinya yang masih di ruang lobi perusahaan karena saat ini sedang hujan. Dan tanpa sepengetahuan Andi ternyata saat itu ada beberapa orang yang memperhatikan Andi. Rupanya mereka mulai menyadari adanya seseorang yang dari tadi ada di dekat mereka. Andi memang berpenampilan sederhana namun bodi Andi yang atletis dengan tinggi 180 dan wajah gantengnya membuat beberapa wanita yang ada di dekatnya menjadi suka memandang Andi berlama-lama. Saat ini beberapa orang wanita itu terus memandangi Andi beberapa lama bahkan ada beberapa gadis ingin berkenalan dengan Andi. Namun mereka mengurungkan niatnya karena mereka melihat penampilan Andi yang biasa-biasa saja menurut mereka. Tampak beberapa wanita berbisik-bisik membicarakan Andi. Mereka mengatakan Andi memang ganteng tapi sayangnya penampilannya biasa saja. Dan mereka mengambil kesimpulan jika Andi di perusahaan ini pastilah hanya karyawan rendahan saja. Dan sekitar 10 menit kemudian tampak sebuah mobil keluaran Eropa terbaru merapat di depan ruang lobi. Dan Andi yang masih tampak asyik dengan handphonenya tampaknya tidak terlalu memperhatikan mobil yang datang tersebut. Mobil keluaran Eropa terbaru itu tampak membuka pintu dan turunlah sang sopir ke arah lobi perusahaan.
Dan di bawah kanopi panjang tempat mereka menunggu tampak sang sopir beberapa kali mengarahkan pandangannya ke beberapa tempat. Dan ketika dia merasa yakin dengan orang yang dicarinya, sang sopir itu pun kemudian mendatangi orang yang dicarinya. Sementara itu beberapa gadis itu mencoba memandang sekilas kira-kira siapa di tempat ini yang sedang dicari sopir itu. Tentulah orang yang mendapatkan fasilitas seperti itu pastilah jabatannya sangat tinggi di perusahaan ini. Dan beberapa saat kemudian sang sopir yang sudah yakin dengan orang yang dicarinya segera berjalan ke arah Andi. Ya, ternyata itu adalah sopir yang akan mengantarkan Andi pulang karena Andi saat itu hanya mengendarai sebuah sepeda motor dan Andi lupa tidak membawa jas hujan. Dan ketika sang sopir itu berada di dekat Andi, maka sang sopir itu pun segera berkata, "Selamat sore Pak, saya Indra dan mobil sudah siap Pak," kata sopir berusia 35 tahun itu kepada Andi. Andi yang saat itu masih asyik dengan handphonenya segera memandang ke arah datangnya suara. "Oh Pak Indra, sudah siap ya Pak," kata Andi kemudian. Ternyata Andi dan Pak Indra memang sudah saling mengenal satu sama lainnya. Ya, Pak Indra ini memang sopir perusahaan yang sering mengantarkan Andi kemana-mana jika diperlukan. Dan hari ini Pak Indra diminta untuk mengantarkan Andi pulang. Selama ini memang Pak Billy sudah menawarkan kepada Andi untuk disediakan mobil dan sopir pribadi untuk Andi, namun Andi selalu menolak dengan alasan saat ini dirinya belum terlalu membutuhkan. Dan Andi segera menerima payung yang diberikan Pak Indra, sedangkan Pak Indra tampak berlari kecil menuju mobilnya saat itu. Andi kemudian meninggalkan lokasi itu dan naik ke dalam mobil mewah itu, dan tampak Pak Indra telah membukakan pintu belakang untuk Andi walaupun saat itu sedang hujan. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 262. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.